tetap diberitakan. Refleksi pagi 2668. Apa yang ditegaskan Rasul Paulus kepada Timotius tentang penderitaan dan pemenjaraannya? Mari lihat 2 Timotius 2 ayat 9. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Saudara-saudara, alasan pemenjaraan Rasul Paulus memang bukanlah karena ia seorang penjahat yang patut dihukum. Apa sebenarnya dakwaan yang ditujukan kepada Rasul Paulus oleh Imam Besar Ananias di depan wali negeri Felix yang menyebabkan ia dipenjara? Inilah dakwaannya di Kisah Para Rasul 24 ayat 5. Orang ini adalah seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Saudara-saudara, Rasul Paulus didakwa dan dipenjarakan bukanlah karena ia telah melakukan tindak kejahatan di mata pemerintah Roma. Ia dipenjarakan karena ia adalah seorang pengikut Yesus yang berasal dari Nazaret. Inilah dasar mengapa pengikutnya disebut sebagai orang Nasrani, yang artinya pengikut orang Nazaret. Karena itulah Rasul Paulus tidak malu karena pemenjaraannya itu. Memang ia terbelenggu di penjara, tetapi ia tahu betul bahwa berita Injil dari firman Allah tidaklah terbelenggu. Keterbatasan fisik tidaklah akan dapat menghalangi dikumandangkannya berita Injil. Karena itu, apapun keterbatasan kita, marilah kita tetap berupaya membawa berita Injil dengan setia. Jangan lalai. Tetap memberitakan walau menderita. Refleksi pagi 2669. Rasul Paulus sadar bahwa penderitaan yang dialaminya adalah hanya karena berita Injil. Itulah sebabnya ia menyampaikan di 2 Timotius 2 ayat 10. Karena itu, aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Saudara-saudara, Rasul Paulus sabar menanggung segala penderitaan demi memberitakan keselamatan dalam Yesus Kristus bagi orang-orang pilihan Allah, baik yang sudah percaya maupun yang belum. Sebagai hamba Yesus Kristus, Rasul Paulus tetap setia memberitakan kabar keselamatan, walaupun ia tidak tahu pasti siapa yang akan menjadi percaya dan menerima anugerah kemuliaan kekal itu. Saudara-saudara, bila seseorang menjadi percaya, maka ia adalah orang yang dipanggil dan dipilih Allah untuk menerima kemuliaan kekal dalam Yesus Kristus. Hanya saja, tidak semua orang akan memenuhi panggilan itu. Hal ini digambarkan dalam perumpamaan tentang perjamuan kawin, di mana banyak orang dipanggil datang ke pesta, tetapi banyak yang tidak mengindahkannya. Sehingga Yesus bersabda di Matius 22 ayat 14, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Orang percaya hanyalah seperti para hamba yang menjalankan perintah Sang Tuan untuk mengundang orang datang ke perjamuan itu. Karena itu, marilah kita terus setia menjadi hamba yang menjalankan perintah Tuannya, walaupun harus menderita.
baik hidup maupun mati. Refleksi pagi 2670. Tentang penderitaannya, Rasul Paulus menyampaikan di 2 Timotius 2 ayat 11. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Saudara-saudara, Rasul Paulus rela untuk menderita demi Injil, bahkan mati karena ia percaya bahwa jika ia mati dengan Kristus, ia pun akan dihidupkan dalam kebersamaan dengan Kristus. Dalam posisinya sebagai tahanan yang menunggu hukuman mati yang bisa terjadi setiap saat, Rasul Paulus tidaklah kemudian menjadi putus asa. Ia tetaplah menaruh pengharapannya dalam Yesus Kristus sesuai Roma 8 ayat 38 dan 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudara, keyakinan Rasul Paulus tentang mati dan hidup dengan Kristus telah diungkapkan juga di 2 Korintus 4 ayat 10 dan 11. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Kematian Kristus di kayu salib dan kebangkitannya adalah pegangan iman yang hakiki bagi Rasul Paulus, yang kemudian juga menjadi pegangan iman bagi gereja Tuhan di sepanjang segala abad. Di dalam keyakinan iman ini, marilah kita berani menderita demi Kristus, baik kita hidup maupun kita mati. Penderitaan dan kemuliaan. Refleksi pagi 2671. Walaupun Rasul Paulus akan dijatuhi hukuman mati karena imannya, ia tetaplah menaruh pengharapannya kepada Yesus saja, seperti yang disampaikannya di 2 Timotius 2 ayat 12. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Saudara-saudara, peneguhan ini disampaikan oleh Rasul Paulus dari kegelapan dan penderitaan penjara bawah tanah, sehingga apa yang disampaikannya itu bukanlah sekedar wacana teoritis. Penderitaan tidaklah menyebabkan ia menyangkal imannya, karena ia menghayati ajaran Yesus di Matius 10 ayat 33. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Saudara-saudara, karena Rasul Paulus yakin akan karya penebusan Yesus Kristus di kayu salib, ia percaya bahwa penderitaan yang dialaminya karena Kristus akan membawanya kepada kemuliaan kekal bersama Kristus kelak. Inilah yang ditegaskannya pula di Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Karena itu, bila kita harus menderita karena Kristus,
marilah kita selalu ingat akan kemuliaan kekal bersama Kristus kelak. Tetaplah setia